Jujur deh, pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Kamu baru aja yakin banget beli saham, harganya malah langsung longsor. Rasanya tuh nyesek banget kan? Jadinya tuh kayak setiap kita beli, ada aja yang langsung jualan. Pas kita udah nyerah dan cut loss, harganya malah terbang. Seolah-olah semua gerakan kita di pasar saham tuh ada yang ngawasin. Tenang, kamu bukannya lagi diikutin makhluk halus kok. Ini namanya bandarmologi, dan ini bukan ilmu gaib ya. Ini tuh seni buat ngebaca jejaknya smart money alias pihak-pihak yang emang punya modal gede buat gerakin harga saham. Terus, siapa sih sebenarnya sosok bandar ini? Apa jangan-jangan cuma mitos aja? Eits, jangan salah. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita harus bisa bedain ya. Ada yang namanya market maker. Ini tuh pihak resmi yang tugasnya mulia, yaitu jaga biar pasar saham tetap ramai dan lancar. Nah, ada juga yang kita sebut bandar. Kalau yang ini ceritanya beda. Misinya cuma satu, cari untung sebesar-besarnya. Gimana caranya? Ya seringkali dengan memanfaatkan kita-kita ini, para investor retail. Pernah lihat nggak? Ada saham yang harganya diam aja di situ-situ, kayak ada yang sengaja nahan biar nggak jatuh. Kelihatannya sih aman ya. Padahal seringkali ada udang di balik batu. Dan alasannya itu adalah transaksi repo. Gampangnya gini, ini tuh kayak megadain saham buat pinjem duit. Nah, si bandar ini kan pasti nggak mau saham yang jadi jaminannya itu harganya anjlok. Soalnya kalau sampai anjlok, sahamnya bisa dijual paksa. Makanya mereka bakal mati-matian jaga harganya. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Kita bakal bongkar buku contekannya para bandar. Ini dia trik-trik yang biasa mereka pakai buat mainin psikologi kita lewat layar order book. Trik yang paling umum dan pasti sering banget kita lihat, tembok beli palsu. Cara kerjanya gini, mereka bakal pasang antrian beli yang tebel banget, puluhan ribu lot. Kita yang lihat langsung mikir, wih, yang mau beli banyak nih, aman banget ini. Terus kita ikutan deh hajar kanan. Pas kita udah masuk, tiba-tiba antrian tebel itu hilang gitu aja. Terus mereka mulai jualan barang ke kita. Jebakan Batman. Kalau ada beli palsu, ya pasti ada jual palsu. Sama-sama licik, tapi tujuannya beda. Coba perhatiin tabel ini. Kalau kita lihat antrian jual atau offernya tebel banget, kita pasti mikir, wah susah nih naiknya, mending jual aja deh. Padahal itu emang disengaja biar kita pada panik dan cut loss. Nanti barang kita diserok sama mereka di harga murah. Sebaliknya, kalau antrian beli dan jualnya tipis, kita mikir sahamnya sepi. Hati-hati, itu bisa jadi mereka lagi diam-diam ngumpulin barang sebelum harganya diterbangin. Semua trik-trik licik tadi itu cuma bagian kecil dari sebuah drama yang jauh lebih besar. Drama ini biasanya punya 4 babak. Kalau kamu ngerti alurnya, kamu nggak akan gampang kejebak. Ini dia siklusnya. Babak pertama, akumulasi. Mereka ngumpulin barang diam-diam pas harga lagi murah. Babak kedua, markup. Harga mulai dinaikin, terus influencer mulai pada ngomongin. Berita bagus tiba-tiba muncul di mana-mana. Babak ketiga, distribusi. Nah ini puncaknya. Mereka jualan gede-gedean ke kita yang lagi FOMO. Dan terakhir, babak keempat, markdown. Mereka pergi, harganya anjlok, dan kita, ya gitu deh, nyangkut di bucup. Coba ngaku deh, siapa di sini yang pernah beli saham pas lagi rame-ramenya? Besoknya malah ARB berjilid-jilid. Coba ceritain pengalaman nyangkut kamu di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih kita, para investor retail, yang selalu jadi sasaran empuk mereka? Masalah pertama itu ada di saham-saham yang dipegang sama ribuan atau bahkan jutaan investor retail kayak kita. Coba deh bayangin, satu bandar tuh punya satu komando dan satu tujuan, untung. Sementara 1000 investor retail ya punya 1000 pemikiran yang beda-beda. Begitu harga digoyang dikit aja, kita gampang banget panik, jual membabi buta, dan akhirnya malah kita sendiri yang jatuhin harganya. Gampang banget diadu domba. Masalah kedua, dan ini yang paling bahaya, justru datang dari diri kita sendiri, emosi. Tepatnya, rasa takut dan serakah. Ini siklus klasik yang bikin kita rugi. Kita beli karena FOMO, takut ketinggalan kereta, pas harga udah tinggi banget. Dan kita jual karena panik, pas harga udah di jurang. Para bandar itu udah ahli banget soal psikologi. Mereka tahu persis cara mancing kedua emosi ini. Oke, cukup dramanya. Sekarang, gimana caranya biar kita nggak jadi korban melulu? Gimana cara kita buat bertahan? Ini dia beberapa jurus jitunya. Pertama, dan ini wajib banget, disiplin. Tentukan di mana kamu akan jual rugi dan jual untung bahkan sebelum kamu beli sahamnya. Kedua, waspada sama euforia. Kalau semua orang udah ngomongin satu saham, itu bisa jadi pertanda buat kita jualan. Ketiga, pilih saham yang kolamnya gede, kayak saham di LQ45 atau IDX 30 yang lebih susah buat dimanipulasi. Terakhir, selalu cek volume transaksinya. Harga naik tapi volumenya kecil, hati-hati, itu kenaikan palsu.
Jadi kesimpulannya gini teman-teman, tujuan kita itu bukan buat ngelawan bandar karena itu hampir mustahil. Tujuan kita adalah jadi lebih pinter dari mereka, jadi investor yang bisa ngebaca jejaknya dan ngikutin arusnya dengan cerdas. Nah, dari 4 jurus bertahan tadi, mana nih yang menurut kamu paling penting dan bakal langsung kamu terapin? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang melek bandarmologi.